Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang dimuliakan Allah, mari sebelum kita mengaji, mari kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk bulan Ramadan atau bulan puasa yang pertama, dan alhamdulillah bersamaan kemarin malam diumumkan dari Kementerian Agama bahwa puasa sudah masuk pada hari ini. Menurut informasi bahwa yang terlihat hilalnya itu di daerah Aceh. Di daerah Aceh terlihat hilalnya, dan juga yang melihat sudah disimpang. Kemudian karena terlihat dalam daerah Indonesia, maka kemudian ditentukan pada hari ini kita puasa. Semoga nanti Idul Fitri itu nanti juga bersamaan. Soalnya kalau tidak bersamaan boleh jadi itu satu keluarga itu bisa terjadi berbeda antara bapak dan anak dan yang lainnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya ada jadwal atau ada informasi tertera di sana itu kajian kitab fikih agama dan Islam. Tapi untuk mengawali puasa ini maka akan saya sampaikan bab yang terkait dengan masalah puasa. Nanti kemudian pertemuan berikutnya nanti kita mengkaji ahkamul janaiz, ini perawatan hukum perawatan jenazah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita kalau kita melihat di dalam kitab-kitab fikih, di sana itu dijelaskan bahwa puasa itu yudliku ala insan, bahwa puasa itu makna secara umum, makna secara bahasa itu adalah menahan. Jadi puasa itu maknanya adalah menahan lapar, menahan minum, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Kemudian, makna puasa itu menahan atau al-imsak ini diambil di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan perkataan Maryam, ibunya Nabi Isa. Di sana
diterangkan atau dijelaskan ya, atau Allah berfirman yang mengabadikan perkataan Maryam ya, inni nazartu lirrahman shawma. Ini sesungguhnya nazartu, aku bernazar lirrahman, bernazar kepada Allah zat yang Maha Rahman, sauma, untuk melakukan puasa. Nah, di sini maksud sauman di sini itu adalah imsakan anil kalam, yakni menahan dari perkataan atau dari percakapan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apa pengertian puasa secara syariat ya? Pengertian puasa secara agama, maka dijelaskan bahwa al-maqsudu bihi huna, bahwa yang dimaksud puasa itu adalah al-imsaku anil muftirati. Puasa yang dimaksud di sini yang kita kerjakan ini adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang membatalkan puasa banyak ya, banyak ya. Sengaja makan dan minum ya di siang hari ya, sengaja muntah ya, kemudian juga keluar haid ya, kemudian juga keluar nifas ya, sengaja minum dan lain sebagainya. Bahkan bagus sekali kita ini juga menahan yang terkait dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, seperti ngerasani ya, kita hindarkan. Kemudian juga berbicara yang tidak ada manfaatnya, kita hindarkan. Kita hindari. Ya bagus ya, ketika puasa di siang hari, kalau pas tidak ada gawean ya, tidak ada pekerjaan ya, membaca Al-Quran ataupun berzikir kepada Allah. Tapi kalau ada gawean, ada pekerjaan, ya sudah kita kerjakan dengan Bismillah ya, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya ya, dan lain sebagainya. Jadi puasa menurut syariat itu adalah al-imsaku anil muftirati, yakni menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya min tulu'il fajri, bahwa puasa kita ini ada batasnya. Bahwa puasa kita ini ada batasnya. Kapan batasnya kita puasa? Batasnya kita puasa itu adalah min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar shadiq. Apa itu terbitnya fajar shadiq? Terbitnya fajar shadiq itu adalah ketika ada azan subuh. Ketika ada azan subuh, ya sudah, itulah mengawali kita berpuasa. Karena itu terkadang kita sok bangunnya itu keringan, sok. Jadi bangunnya jam 4 baru bangun. Belum mempersiapkan yang lainnya dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa ketika kita sahur itu juga diusahakan ada niat
niatnya Bismillah karena Allah ya. Niat ingsun puasa 1 hari besok ya, karena Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi puasa kita yang kita lakukan ini ada batasnya. Batasnya dari mana? Min tulu'il fajri, dari terbit fajar shadiq atau adzan subuh, ila ghurubi syamsi, sampai kepada tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu kapan? Azan maghrib, azan maghrib ya. Karena itu ketika Allahu Akbar, maka kita segera berbuka ataupun iftar ya. Di depan kita ada air putih ya, kita minum air putih ya, segera. Ada koktail ya, kita minum koktail ya. Ada air teh, kita minum air teh ya. Segera untuk membatalkan. Karena memang tidak disunahkan kita membatalkan puasa untuk segerakan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi puasa kita ini ada batasnya. Batasnya kapan? Batasnya adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbit fajar shadiq ila ghurubi syamsi, sampai kepada tenggelamnya matahari. Karena itu kalau ada yang berpuasa kalau nggak ngeblong itu nggak berbuka sehari semalam ya 24 jam. Pertanyaannya, apakah boleh seperti itu? Secara syariat, secara agama itu tidak boleh puasa mutlak ya. Karena apa? Karena berselisih, karena bertentangan, karena istilahnya aturan dari puasa secara agama adalah dari subuh sampai kepada maghrib. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi bahwa puasa yang dimaksud secara syariat itu adalah al-imsaku anil muftirati, yakni menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar sore atau adzan subuh, ila ghurubi syamsi, sampai kepada tenggelamnya matahari. Kemudian masih ditambah makna niat. Puasa kita ini harus ada niatnya. Puasa kita ini harus ada niatnya. Niatnya bagaimana? Niatnya, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, boleh niat kita itu diawali sekarang untuk puasa 1 bulan ya. Atau boleh niat kita ini puasanya setiap hari. Biasanya para kiai ya, itu mengajarkan niat itu habis sholat tarawih. Itu silakan, tidak ada masalah. Kemudian juga ada yang mengajarkan niat itu pas ketika sahur ya. Pas ketika sahur. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, niat itu kalau dalam fikih itu dijelaskan bahwa an-niyatu ai qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Bahwa niat itu adalah mensengaja sesuatu muqtarinan bi fi'li, kemudian dibarengi dengan pekerjaan. Dan itu sebenarnya letaknya di dalam hati.
Tapi andai kata kita mau melafalkan, silakan melafalkan. Tapi yang terpenting itu adalah di dalam hati. Lafalnya bagaimana? Secara bahasa Arab, mari ditirukan. Nawaitu sawmal ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Ini niat lafaznya secara bahasa Arab. Pak, bagaimana kalau nggak apa? Ya sudah, nggak apa-apa. Yang niatkan dalam hati Bismillah, niat insur kosong setino untuk sesuk ya, karena Allah itu sudah cukup ya. Karena apa? Karena niat itu sebenarnya ada di dalam hati, di dalam hati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi ya itu tadi, biasanya para ulama, para kiai mengajarkan supaya lurus niatnya juga melafalkan. Nama itu saya berniat, nama itu somaludin, saya berniat puasa besok adai untuk kewajiban fardhi syahri pada bulan ini, hadhihi sanati tahun ini untuk puasa imanan wa ihtisaban dengan penuh iman dan juga mengharapkan karena Allah lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi niat dalam puasa fardu itu adalah wajib ya. Kita mesti harus melakukan, dan ketika itu puasanya fardu, puasanya itu wajib, maka niatnya itu harus diawalkan. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh niatnya itu sehabis subuh, sehabis subuh boleh, asalkan belum makan dan minum dengan sengaja. Ini pernah dilakukan oleh Nabi. Pada waktu itu Nabi hadir atau pas bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, padahal itu sudah subuh gitu. Wahai Aisyah, apakah ada makanan?" Maka kemudian Aisyah menjawabnya, "Belum ada ya Rasul, belum ada makanannya." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Ya sudah, hari ini tak puasa sunnah. Hari ini tak puasa sunnah." Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi mari puasa ini kita berusaha untuk sebaik-baiknya. Puasa harus ada niat karena Allah. Kemudian juga puasa diusahakan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian aku bisa kuat puasanya tak belum dino misalnya. La yajuz, tidak boleh dalam pandangan syariat. Apalagi belum 40 dino 40 ini ya, ini juga sekali lagi dalam pandangan syariat itu tidak dibolehkan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian kalau puasa mute, bagaimana puasa mute? Puasa mute
Kalau puasa mutihnya yang sering mungkin kita jumpai, ya, puasa mutih itu hanya makan nasi putih saja, misalnya, ya, sama apa? Sama garam, ya. Nasi sama garam, artinya puasa mutih, ya. Nah ini barangkali diambilnya dari pedoman itu adalah puasa adat, ya, puasa adat, ya, ada puasa mutih dan lain sebagainya. Tapi dalam agama puasa mutih itu disebut puasa abiyat, ya, puasa mutih abiyat, ya, dan pelaksanaannya sama, ya, pelaksanaan sama, artinya batasnya juga ada niatnya, ya. Kemudian juga cuma harinya tiga hari, ya. Yakni tanggal 13, 14 dan 15 puasa mutih, ya. Dan ini dikerjakan pada bulan Hijriah, Hijriah, maksudnya kalender Hijriah. Tanggal 13-nya, kemudian 14-nya dan 15-nya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah ini apa terkait dengan makna puasa, baik itu secara bahasa dan juga secara istilah atau secara syariat. Tadi sudah saya jelaskan bahwa puasa secara istilah itu adalah al-imsaku anil muftirati, yakni menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar sore ila ghurubi syamsi, sampai kepada tenggelamnya matahari. Ma'niyah, puasa kita harus ada niatnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab-kitab fikih itu bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, ya, apakah itu sholat, apakah itu umroh, apakah itu haji dan lain sebagainya, termasuk juga puasa, ini mesti ada maqasid syariahnya. Ini mesti ada tujuan ataupun manfaat ataupun hikmahnya yang terkandung. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memerintahkan agar kita ini berpuasa? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita juga sudah kenal ataupun bahkan mendengarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu, asyamu, puasa, karena sebagaimana kutiba yang telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, atas orang-orang dari sebelum kamu sekalian. Untuk apa berpuasa kita ini? Agar apa berpuasa kita ini? La'allakum tattaqun, agar kamu semuanya, agar kita semuanya menjadi orang yang mulia di sisi Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, nah ini salah satu maqasid syariahnya, salah satu tujuan syariahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan syariat, memberikan tuntunan, memberikan kewajiban kepada orang-orang yang beriman, agar
semuanya melakukan puasa di bulan Ramadan. Tadi sudah dijelaskan, ditekankan bahwa kita berpuasa ini tujuannya adalah menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Konsep syariah yang utama, kenapa kita ini melakukan puasa? Agar kita ini menjadi orang yang mulia atau orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu mungkin kita bertanya, loh kenapa kok kita ini agar menjadi orang yang mulia? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah atqakum, yakni orang yang paling bertakwa kepada Allah. Karena itu sekali lagi tujuan yang sangat utama kita melakukan puasa ini adalah menjadi orang yang mulia di sisi Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang lainnya apa hikmah dan manfaat kita ini diperintahkan untuk melakukan puasa? Disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Muslim dan An-Nasa'i, Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa asyam, bahwa setiap amal anak Adam itu lahu, untuknya, untuk anak Adam tersebut, untuk manusia tersebut, illa asyam, kecuali puasa. Kemudian fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untukku, wa ana atzabihi, dan saya yang akan membalasnya. Ini oleh para ahli hadis itu diberikan satu penjelasan bahwa hadis ini termasuk hadis qudsi, hadis yang sebenarnya itu adalah firman Allah, tapi yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama hadis itu memberikan penjelasan kenapa kok kemudian Allah itu berfirman fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana azzabi, dan saya yang akan membalasnya. Kenapa Allah berfirman seperti ini? Maka sebenarnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam penjelasan hadis itu dijelaskan bahwa kenapa Allah itu menyampaikan seperti ini. Karena sesungguhnya Allah itu sangat-sangat sekali memuliakan kepada orang yang melakukan puasa. Allah itu sangat-sangat memuliakan kepada yang melakukan puasa. Karena itu dalam hadis ini dijelaskan bahwa kullu amali ibni Adam lahu, seluruh amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untuk kata Allah, itu firman Allah. Maknanya ini adalah sesungguhnya Allah itu sangat-sangat sekali memuliakan pada orang yang melakukan puasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kemudian yang lainnya, manfaat puasa yang lainnya adalah
wasyamu junnah, bahwa puasa itu adalah sebagai tameng, sebagai tameng atau tedeng, sebagai tameng atau tedeng. Kemudian, ya itu memang benar ya, kalau kita analisa, kita perhatikan, ya kan, pas ketika puasa kita diajak melakukan perbuatan sedikit dosa, maka kemudian kita menahannya. Jangan kita sedang puasa. Itulah sebagai tameng atau tedeng. Ketika orang melakukan puasa, saya ini puasa, dan puasa artinya tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, karena puasa itu memang sebagai junnah, sebagai tedeng, sebagai alih-alih ya, untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas, maka ketika seseorang melakukan puasa, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan rafas. Perbuatan rafas itu apa? Termasuk perbuatan yang istilahnya berkata-kata jorok, berkata-kata jorok. Termasuk di situ juga merasani, termasuk di situ juga berkata-kata yang tidak ada manfaatnya, dan lain sebagainya. Kemudian wala yaskhof, dan ketika berpuasa jangan kita ini berteriak-teriak seperti orang kita. Jadi di jalan berteriak-teriak yang tidak ada manfaatnya, jangan. Bagus, bangani berteriak-teriak disuruh ngaji Al-Quran. Bagus, bangani berteriak-teriak yang tidak ada manfaatnya untuk berpikir, untuk menyebut nama Allah, itu akan banyak manfaatnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, demikian juga wala yajhar, ketika kita berpuasa kita tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek kepada orang yang lainnya. Kemudian fa insya kama ahadukum aw qala lahu falyakul inni shaim marrataini, ketika diajak untuk gelut, ketika diajak untuk patuh, ketika diajak untuk patuh, ya, maka katakanlah inni shaim, saya sesungguhnya sedang melakukan puasa. Jangan. Kemudian Nabi bersabda lagi, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khawfu famisa'in atyahu indallah yaumal qiyamah mirrihil misk, bahwa bau orang yang berpuasa itu, ya, itu lebih harum daripada minyak kasturi, ya, yang ada, atau minyak yang ada di dunia ini, ya, yang lebih harum daripada minyak yang ada di dunia ini besok di hari yang kiamat. Kemudian Nabi bersabda lagi, walis shaim farhatani, bagi orang yang berpuasa itu mendapat dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, ya, dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrihi, ya, ketika kita berbuka, ya, pas berbuka kita akan merasakan nikmat sekali, ya, pas merasakan nikmat sekali. Kemudian yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi,
Besok orang yang berpuasa itu akan bahagia sekali ketika bertemu pada Allah di hari akhirat. Nah, ini beberapa manfaat yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, dan An-Nasai. Kemudian manfaat yang lainnya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ya. Nabi pernah bersabda, "Asyamu wal Qur'an yasfa'ani min abdi yaumal qiyamah." Bahwa puasa yang kita kerjakan, ya, puasa yang kita kerjakan sebagai amal kebaikan, ya, besok di akhirat itu bisa memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian yang lainnya, manfaat puasa atau hikmah puasa yang lainnya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, dan Al-Hakim. Dan Imam Hakim ini menyatakan bahwa hadis ini sahih. Wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah qala, dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian saya bertanya kepada Rasul, "Murni bi amali yadkhuluni al-jannah." Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang keutamaan puasa. Sahabat tadi mengatakan, "Murni, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku bi amalin, dengan sebuah amal yang uluni, yang amal itu bisa memasukkan aku al-jannah, ke surga." Qala, kemudian Nabi bersabda, "Alaika bisawmi." Kerjakan puasa dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Nah, sahabat ini setelah dijawab sekali masih kurang puas. Kemudian bertanya lagi pada Rasul, kemudian Rasul menjawab dengan pertanyaan yang sama, "Alaika bisawmi." Kerjakan puasa ini dengan sebaik-baiknya, niscaya akan bisa memasukkan kamu ke dalam surga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang lainnya, manfaat puasa dan keutamaan puasa yang lainnya, bahwa sesungguhnya puasa itu bisa menghindari atau bisa menutupi atau bisa kita ini terbebas dari azab api neraka. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-jamaah, kecuali Abu Dawud. Kemudian yang lainnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, bahwa orang-orang yang berpuasa itu besok nantinya akan masuk ke surga melalui pintu yang disebut Ar-Rayyan. Jadi dalam hadis disebutkan di sini bahwa innal jannah baban, bahwasanya sesungguhnya surga itu atau pintu surga itu, atau surga itu ada pintunya, ada pintunya. Yuqalu lahu, disebutkannya, yakni Ar-Rayyan. Pintu itu disebut, salah satu pintu surga itu adalah Ar-Rayyan.
Kemudian yuqalu yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat itu pintu itu mempersilahkan kepada orang-orang yang berpuasa. Aina as-shaimuna, mana orang-orang yang berpuasa? Ayo masuk lewat sini ya. Mana orang-orang yang berpuasa? Ayo masuk lewat pintu ar-royah ya. Fa idza dakhala akhiruhum, maka ketika orang yang berpuasa itu masuk semuanya ya, lewat pintu itu, maka kemudian ulikon zalika maka kemudian ditutuplah pintu itu ya. Nah ini adalah keutamaan yang disebutkan di dalam hadis yang terkait dengan keutamaan puasa atau manfaat puasa. Karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah ya, karena puasa ini besar sekali manfaatnya ya, baik apa disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena itu mari ya, kita semuanya melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu bagaimana? Sebaik-baiknya itu adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ada niat ya, kemudian juga sesuai dengan sunnah ataupun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ini mengerjakan puasa tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melakukannya dengan semau gue, ya, sak-sakin, ya sudah, nanti sampai terakhir kita akan mendapatkan tanah hal. Karena itu sekali lagi ya, mumpung masih di awal bulan Ramadan ya, mari kita berupaya berusaha dengan niat sungguh-sungguh ya. Pokoknya kita berpuasa karena Allah, kemudian juga sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita melakukan puasa ini sesuai dengan sunnah Nabi, insya Allah kita akan menggapai apa itu yang dinamakan orang yang mulia di sisi Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira ini saja, sudah jam 6 ya. Kelihatannya jam 6:01 itu berbuka puasa. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, terkait dengan berdoa berpuasa ya, memang ada doa macam-macam ya. Doa macam-macam. Gaya Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabat ma'un wa talatil uruku wa syabatat ajrul insyaallah. Ada yang seperti ini ya. Ya kalau sudah hafal seperti ini ya enggak apa-apa. Tapi ada yang lain ya, ya misalnya ya, ketika kita mau minum, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita berdoa. Ini dari buka dong. Makanya betul melonjok. Ada melonjok, lo batal. Ya. Baca Bismillah dulu, kemudian baru minum. Nah, ketika kemudian di sini sudah basah, kemudian kita dahaga sudah hilang, ya, masuk di sini, baru kemudian berdoa zahabat dumahu wa batalatil uduku wa sanata ajru insyaallah. Kalau diberi makna bagaimana? Ya sudah, memang secara umum ketika makan, minum, baca Bismillah.
Sebelumnya silakan kalau misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Tapi secara dalil hadis itu ketika kita makan dan minum itu baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim kemudian minum atau makan. Itu memang pokoknya seperti itu. Nah, kemudian sudah sampai di tenggorokan ya. Kita sudah bahasa di sini ya, zahabat duma'nya telah hilang ya, haus dan dahaga ya, karena air sudah masuk di sini. Zahabat duma'u wa kalatil uruku dan telah basah kerongkonganku ya, karena tadi minum ya. Zahabat duma'u wa kalatil uruku basah batal ajru dan semoga Allah menetapkan ganjaran yang besar ya. Ganjaran yang besar ya kepada kita sikap yang insya Allah. Habis itu makan besar pun pernah ya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sana sudah rame-rame pastinya anak-anaknya. Iya. Oh boleh silakan, masih ada waktu. Ya, kalau itu tes scan ya, tes scan dari dokter. Ya, kalau itu dari dokter nggak ada masalah, ya nggak ada masalah karena itu asbab ya. Ketika kita ketika kita ini tetes mata, ya itu juga tidak membatalkan puasa. Bisa dipahami ya. Oke, baik. Ini sudah ini. Mari kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, mari kita doa. Zahabat duma'u. Mari bersama-sama saya buat zahabat duma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Baik, dari saya cukup. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.